Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kota Kediri dan pemirsa yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh ampunan, penuh maghfirah, bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk seluruh alam. Mengapa di bulan ini ada banyak kemuliaan? Salah satu di antaranya yang pertama adalah disyariatkannya puasa. Sebagaimana dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini memberi motivasi kepada kita agar kita tidak merasa keberatan dengan puasa. Mengapa? Karena puasa tidak hanya disyariatkan untuk umat ini, tetapi umat-umat sebelumnya sudah ada syariat puasa. Bagaimana kita mendapatkan kemuliaan? Sebagaimana dalam hadis Rasulullah menyampaikan, Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siang harinya kita berpuasa dengan penuh keimanan, dengan percaya bahwa Allah memberikan ampunan, bahwa Allah akan memberikan pahala yang berlipat, sebagaimana dalam hadis qudsi diterangkan, kullu amali bani adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan Bani Adam itu adalah untuk Adam, untuk kita. Pahalanya untuk kita. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, Innal hasanat bi asri amthaliha. Setiap satu kebajikan Allah lipatkan 10, bahkan 100, bahkan 700. Jadi pahalanya sudah ditentukan, illa shaum, kecuali puasa. Fa ana ajzi bihi. Allah lah yang menentukan pahala puasa. Imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, wahtisaban, ihtisaban dari kata hasiba yahsibu husbanan, ihtasaba yahtasibu ihtisaban. Jadi kita bisa mengevaluasi diri kita untuk mengingat kembali dosa-dosa dan kesalahan 11 bulan yang lalu yang sudah kita lakukan, agar apa? Puasa kita betul-betul diampuni oleh Allah. Dan juga bisa dikatakan ihtisaban. Kita menghitung berapa pahala yang kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan yang Allah lipatkan di bulan ini. Kalau di bulan-bulan yang lain, Allah sudah tentukan satu kebajikan dilipatkan 10, maka di bulan ini bisa jadi berlipat lebih banyak. Maka inilah yang memotivasi kita untuk selalu melakukan puasa dengan ihtisaban, imanan wahtisaban, melakukan banyak kebaikan di bulan ini. Malam harinya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah menyampaikan, Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan, menegakkan di malam harinya, di malam puasa itu, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi malam harinya kita lakukan dengan penuh keikhlasan untuk mendapatkan maghfirah dari Allah. Apa itu? Qiyamul lail, salat tarawih. Subhanallah. Siapapun yang di 11 bulan yang lalu malas untuk melakukan salat malam, malas melakukan salat-salat sunnah yang lain, tetapi di bulan ini semuanya berlomba untuk mendapatkan maghfirah Allah dengan penuh iman wahtisaban. Kenapa? Karena janji Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bulan puasa ini juga Allah menjanjikan pahala yang berlebih. Kenapa? Karena satu-satunya amalan yang terhindar dari perbuatan syirik dan riya adalah puasa. Berbeda dengan amalan yang lainnya. Kemuliaan yang kedua, Allah sebutkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan ini Allah turunkan Al-Quran. Subhanallah, Al-Quran menjadi role map bagi kehidupan manusia, bukan hanya umat Islam. Karena di situ hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Di bulan ini juga
Allah turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia, 30 juz, yang kemudian disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar inilah yang memotivasi kita untuk banyak melakukan kebaikan, karena Allah tidak menentukan kapan waktunya. Sehingga malam harinya kita gunakan banyak melakukan ibadah, sholat malam, dan kemudian murojaah Al-Quran. Sebagaimana dalam Al-Quran, apa yang dilakukan Rasulullah dengan malaikat Jibril ini menjadi motivasi kita untuk banyak mempelajari Al-Quran. Wa idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Jadi malaikat Jibril setiap malam Ramadan mendatangi Rasulullah untuk memurojaah hafalannya, memurojaah bacaannya, dan sekaligus belajar mengkaji tafsirnya. Ini yang harus kita amalkan. Jadi malam harinya kita gunakan untuk aktivitas ini. Ibu-ibu, Dharma Wanita Persatuan Kota Kediri dan pemirsa yang dirahmati Allah, agar kemuliaan Ramadan ini tidak berlalu begitu saja dengan banyaknya aktivitas kita sebagai perempuan, mulai dari menyiapkan sahur, buka puasa, apalagi 10 terakhir di bulan Ramadan, menyiapkan bekal untuk hari raya. Ini semuanya bersifat duniawi. Agar kemuliaan ini tidak berlalu begitu saja hanya untuk menyiapkan sesuatu yang tidak bisa kita bawa mati. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita mencontoh apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Pagi harinya kita puasa dengan penuh ikhlas, melakukannya dengan penuh ikhlas, menyiapkan buka puasa dengan penuh ikhlas dan senang hati, menyiapkan sahurnya dengan penuh ikhlas dan senang hati, dan kemudian kita memurojaah Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajarinya, mempelajari isinya, agar betul-betul Al-Quran itu menjadi huda, petunjuk buat kita semuanya. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhihaba humumina wa ahzanina. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.